Oke ya sayang, nggak apa-apa videonya itu terpotong-potong karena Miss takut kalau terlalu panjang waktunya nanti nggak terkirim dia. Oke, nah letak wilayah dan pengaruhnya bagi Indonesia. Di sini kita akan mempelajari ada namanya letak astronomis. Mungkin kamu di SD sudah belajar, ya enggak? Letak astronomis. Letak astronomis itu dia merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, good. Garis lintang dan garis bujur. Di mana garis lintang itu dia bersifat horizontal, garis bujur dia bersifat vertikal. Nah, gimana itu, Miss? Ayo kita tengok gambarnya. Ya ampun, Miss, ini gambar atau ondol-ondol ya kan, Miss? Udah, nggak apa-apa ya sayang. Miss harap kalian bisa mengerti. Oke, nakku, nanti Miss kirimkan juga file-file pembelajaran bentuk PDF dan ada PPT juga. Yang penting kalian dengar suara Miss yang merdu ini ya sayang ya. Oke nak ya. Nah lihat yang dia warna orange. Ini orange ya atau kuning? Oh orange. Oke, good. Oke, orange ini dia bentuknya apa? Horizontal. Nah ingat yang horizontal tadi apa? Garis lintang. Oke, good. Garis lintang. Sedangkan yang vertikal ini, yang warna hijau ini sayang, dia adalah garis yang bersifat apa ini? Vertikal. Nah, vertikal itu dia dinamakan nanti garis bujur. Jangan lupa ya nakku, yang orange atau yang bentuknya dia horizontal, ini dia namanya garis lintang. Miss tulisannya itu nggak bisa dibaca. Sabar ya sayang ya. Nanti Miss kirim gambar yang lebih jelas. Kemudian yang hijau ini dia disebut dengan garis bujur. Oke? Nah, oke, bagus. Nah, ini dia. Nah, garis lintang tetap. Nah, garis lintang ini lihat ya, ada itu yang dia 0 derajat Miss buat. Nah, yang 0 derajat ini sayangku sudah, ini dia disebut sebagai garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu dia berada pada 0 derajat lintang utara maupun 0 derajat lintang selatan. Di mana, Dek? Ayo, menambah pengaruh kita nanti ya. Ada nanti dia disebut dengan nama garis khatulistiwa. Khatulistiwa ini dia disebut juga dengan nanti namanya ada nama kerennya ekuator. Oke, selain ekuator apalagi Miss? Ada nanti dia disebut sebagai lintang rendah. Oke, hati-hati. Ketiga ini samanya itu nakku. Dia mau bilang garis khatulistiwa tapi dibilanglah ekuator biar keren. Kemudian lintang rendah. Oke, sebenarnya tujuannya sama, yaitu 0 derajat lintang utara maupun 0 derajat lintang selatan. Oke, 0 derajat inilah yang membelah antara bumi bagian utara. Ini bagian utara ya sayang, kutub utara. Sedangkan yang di bawah apa? Dia kutub selatan. Oke, jago anak Miss. Kalau ada yang bisa mengikuti video Miss ini, gak apa-apa sayang, boleh diikuti ya. Nah, kalau Miss kecepatan, oke, Miss tarik napas dulu. Oke, tenang, relax, kita mulai lagi ya. Oke. Nah, pada garis 0 derajat lintang utara, lintang selatan sampai dengan 23 derajat lintang utara ataupun 23 derajat lintang selatan, dia disebut dengan iklim tropis. Oke? Dan nanti naik lagi dari 23 derajat sampai dengan 45 derajat dia disebut subtropis. 45 derajat sampai 66 derajat dia disebut iklim sedang. Kemudian di atas ini 90 derajat dia iklim dingin. Oke. Jadi Miss, di sini sekalian mau kasih tahu fungsi dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dia berfungsi untuk membagi iklim nakku. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga dengan adanya garis khatulistiwa dan adanya adanya garis lintang dan garis bujur, kita bisa menjumpai yang namanya letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia ini disebut sebagai letak absolut. Absolut itu apa, Miss? Absolut itu mutlak. Oke, mutlak atau absolut itu berarti dia berdasarkan koordinat atau ada ukuran yang jelas. Oke, di mana ukurannya, Miss? Ini ya. Letak astronomis Indonesia itu terletak dari 6 derajat lintang utara
sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berarti kata dari 6 derajat di sini ya kan, lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, sekitar sini ya sayang ya. Kenapa Miss tahu sekitar sini? Iya, dia di 95 derajat bujur timur sekitar sini sampai 141 bujur timur. Berarti sudah kita udah lihat nih. 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, berarti wilayah Indonesia dia terletak di bagian timur. Kenapa? Iya, ini sama-sama timur ya kan. Sedangkan kalau berdasarkan lintang masih terbagi dia. Ada utaranya, ada selatannya. Berarti ada di bagian utara sedikit guys, baru di bagian selatan sedikit ya kan. Nah, sedangkan ini langsung dia anakku, bujur timur dan bujur timur. Berarti jelas, wilayah Indonesia terletak di bagian timur di permukaan bumi. Gampang? Oke, maafkan Mister terlalu cepat. Oke, sehingga garis lintang ini berfungsi sebagai pembagi zona iklim. Itulah dia tadi sayang, ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kemudian garis bujur dia berfungsi sebagai pembagi waktu. Oke, pembagi waktu. Nah, sekarang kita masuk. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Nah, kan kita udah belajar nih, letak astronomis itu apa? Garis lintang, garis bujur. Berarti dia diletakkan atau bisa dilihat berdasarkan adanya koordinat. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruhnya. Apa sih Miss manfaatnya letak astronomis Indonesia? Yuk, check it out. Kita lihat sayang. Pertama, Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Oke, iklimnya tropis guys. Tropis kenapa? Iya, dia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, berarti yang dia 0 derajat sampai dengan 23 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang selatan, itu dia masuk ke dalam zona iklim tropis. Good. Nah, kalau iklim tropis apa manfaatnya Miss? Curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Oke, selain itu suhu udara cenderung hangat hingga panas. Kenapa bisa gitu Miss? Ya sayang, dia tropis kan. Nah, di tengah-tengah ini dia. Di tengah-tengah ini ya jelas dia hangat dan panas. Coba kalau dia agak naik ke subtropis, agak kering dan mulai dingin. Ya kan? Sedang, mulai dingin ya nak, sampai sini dingin beku kalian. Kenapa Miss yang di sini tropis? Ya karena matahari sayang. Nanti kita belajar lagi ya di gerak matahari. Ada nanti proses revolusi bumi, ya enggak? Oke, kita lihat dulu yang ini dulu ya. Miss Eva ini udah nggak sabar nih mau ngasih tahu yang lain-lain sama kalian. Karena belajar geografi itu sebenarnya menyenangkan sayang. Iya, menyenangkan. Kamu bisa seolah-olah dunia ini ada di genggaman tangan kamu. Oke, cukup. Jangan menghayal Eva. Oke, kita lanjut sayang. Selain itu, hasil pertanian dan perkebunan yang membantu perekonomian. Kenapa? Itu tadi nakku. Indonesia memiliki iklim yang tropis. Tropis itu berarti dia mendapatkan panas yang cukup atau sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang cukup. Makanya curah hujan Indonesia dia cukup tinggi. Nah, karena mendapatkan panas dan air yang cukup, bayangkan kalian dulu sayang, berarti tumbuhan-tumbuhan itu dia dapat tumbuh dengan baik, tumbuh kembang dengan baik, ya enggak? Oke, kemudian hasil pertaniannya itu dia bisa mendukung dan mendorong perekonomian negara. Itu makanya Indonesia disebut sebagai agraris. Agraris itu dia adalah penghasil pertanian yang besar. Karena memang mata pencarian kita agraris sayang, pertanian. Kenapa gitu Miss? Itu tadi faktor letak astronomis kita, faktor keadaan alam kita, dia mendukung. Oke, paham? Paham. Good. Nah, selain itu, apa manfaat dari letak astronomis? Indonesia mempunyai, Miss, mana ini I-nya? Oke. Nah, Indonesia mempunyai 3 zona pembagian waktu. Di mana ada, pasti kalian dengar dong, pernah dong, ya dong, dipelajari di SD ya kan? Ada WIB, WITA, dan WIB. WIB itu waktu Indonesia bagian barat. WITA bagian tengah dan WIB bagian timur, di mana dimulai dari bagian barat. Lihat, anggap saja ini contoh saya. Ini pertengahan, ini tangan Miss, gemuk ya Miss, astaga. Oke, mari kita lihat sayang. Ini sebelah kiri buku, ini sebelah kanan, ya enggak?
kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kalian melihat sebuah peta, sebelah kiri itu adalah bagian barat. Ingat, kiri barat, sebagai kanan dia adalah timur, sebelah atas dia utara, sebelah bawah dia adalah selatan. Oke, good. Oke, kita ulang. Kiri apa tadi? Kiri, barat. Oke, good job. Kanan, timur. Mantap. Atas, utara, bawah, selatan. Oke, kita lanjut lagi sayang. Nah, jadi perbedaan dari WIB ke WITA. Waktu Indonesia Barat ke WITA itu dia sekitar 1 jam. 1 jam. Oke sayang, 1 jam duluan apa, Miss? Duluan mana? Duluan WITA. Oke, kemudian dari WITA ke WIT itu dia 1 jam. Tapi kalau WIB ke WIT itu dia 2 jam. Ibarat kata di Sumatera Utara, bagian barat kita itu jam 8 pagi. Tapi kalau sudah di Papua, WIT bagian timur itu dia sudah jam 10 pagi. Loh Miss, kenapa bisa duluan timur jamnya? Iya, karena ada, bukan karena ada ya nak, karena memang secara geografi atau secara ilmunya, matahari terbit dari sebelah timur, sehingga timur duluan lah yang mendapatkan sinar matahari, atau bahasa sederhananya timur duluan yang mendapatkan pagi duluan. Jadi orang timur duluan yang nyanyi bangun tidurku terus mandi. Oke, 2 jam kemudian baru orang barat bangun. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke letak geografis Indonesia. Oke, letak geografis Indonesia itu dia merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya itu ya mana posisi sebenarnya itu dan siapa tetangganya. Oke, langsung aja deh contoh ya. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia ada di sebelah utara, selatan, barat, timur. Di mana? Utara. Oke, kamu boleh nanti buka atlas kamu ya sayang. Buka atlas. Boleh lihat bagian utara. Ingat tadi utara bagian mana, nak? Atas. Selatan, bawah. Timur, kanan. Oke, timur, kanan. Oke, barat sebelah kiri. Oke, kamu buka. Nah, kamu lihat di utara, bagian utara atau di atas Indonesia itu pasti dia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan di bagian selatan, bawah-bawah turun guys. Oke, ada Australia dan ada Timor Leste. Oke. Kemudian bagian barat kita ke kiri, ada Samudra Hindia. Samudra Hindia itu adalah lautan yang sangat luas, samudra. Dan bagian timur, timur. Oke, sebelah timur ada dia Samudra Pasifik dan ada juga Papua Nugini. Oke, good, sampai sini paham ya. Jadi kalau dibilang letak geografis itu berarti dilihat dari batas-batas wilayahnya. Jadi Indonesia itu dia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Kamu lihat nanti di atas itu di peta sayang ada Asia dan di bawah ada Australia. Oke, nah sebelah kiri itu ada dia Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, good sayang. Kita lanjut lagi.